Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Adani Allah wa iyyakum min nar. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qimatun nahwi wal i'rabi fit tafsir. Kedudukan nahwu dan i'rab dalam tafsir. I'lam rahimakallah anna ulum al-lughati al-arabiyyati ibaratun an 12 ilman majmu'atan fi qawlihi nahwun wa sarfun arudun thumma qafiyah wa ba'daha lughatun qardun wa insya'. Khattun bayanun ma'anin ma'a muhadarah wal istiqaqu laha al adabu asma'. Ketahuilah, semoga Allah merahmati Anda, bahwa sesungguhnya ilmu-ilmu bahasa Arab itu ada 12 cabang ilmu. Tergabung dalam ucapan seorang penyair, nahwun wa sarfun arudun thumma qafiyah wa ba'daha lughah qardun wa insya'. Yakni nahwu, saraf, ilmu arud, ilmu qafiyah, setelah itu ilmu lughah, kemudian ilmu qard dan insya'. Kemudian ilmu khat, ilmu bayan, ilmu ma'ani, kemudian ilmu muhadarah, ke-11 ya. Kemudian ilmu adab. Nah, ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu arud, ilmu qafiyah,
ilmu lughah, ilmu qard, ilmu insya, ilmu khat, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu mukhadarah, dan ilmu adab. 12 cabang ilmu. Kulluha bahisatun 'anil lafzil arabi min haitsu dhabtuhu wa tafsiruhu wa taswiruhu wa siyaghatuhu ifradan wa tarkiba. Semuanya dari 12 cabang ilmu bahasa Arab itu pembahasannya seputar masalah lafaz Arab, baik terkait dengan harokat akhirnya atau terkait dengan penjelasan maknanya atau terkait dengan bentuk gaya bahasanya atau bentuk kalimatnya mufrad atau murakkab. Walladzi lahu haqqut taqaddum min hadhil ulumil madhkura an-nahwu. Ilmu yang paling layak untuk dipelajari terlebih dahulu di antara ilmu-ilmu yang tersebut tadi adalah ilmu nahwu. Id fihi yu'rafu shawabul kalami min khata'ihi wa yusta'anu biwasitatihi ala fahmi sairil ulum. Karena dengan menguasai ilmu nahwu bisa diketahui kalam yang benar dan kalam yang salah. Dan dengan ilmu nahwu bisa kita jadikan sebagai sarana untuk bisa memahami seluruh ilmu-ilmu bahasa Arab yang lainnya. Jadi sairul ulum di sini bukan disiplin ilmu macam-macam selain bahasa Arab. Tapi di sini terkait dengan cabang-cabang ilmu bahasa Arab tadi, ya. Jadi ikhwan fillah a'udzubillah, belajar ilmu nahwu ini lebih dulu daripada belajar balaghah yang meliputi bayan, ma'ani, ya. Dan juga lebih dulu daripada mempelajari insya dan khat. Juga lebih dulu daripada mempelajari ilmu mukhadarah, ya. Dan juga lebih dulu daripada mempelajari sastra Arab, adab, yang di situ ada arud, ada qafiyah, dan lain sebagainya. Bahkan dalam syair ini disebutkan lebih dulu. Ini menunjukkan ilmu nahwu memiliki peranan yang paling besar untuk bisa menguasai cabang-cabang ilmu bahasa Arab. Di samping itu, ilmu nahwu ini menjadi tulang punggung ilmu bahasa Arab karena bisa diketahui mana kalam yang benar, mana kalam yang salah. Dan 12 cabang ilmu tadi selain nahwu semuanya bergantung pada ilmu nahwu. Kalau orang itu paham ilmu nahwu dengan baik, 12 cabang ilmu selain nahwu, yakni 11 cabang yang lainnya akan dikuasai dengan mudah. Tapi kalau dibalik, nahwunya nggak bisa apa-apa, maka akan pincang. Orang itu belajar ilmu balaghah, ilmu adab, nggak paham nahwu, maka akan kebingungan. Ya. Nah,
Wa li idraki qimati ilmi nahwi wal i'rab fi tafsir al-Qur'an al-Karim la budda lana min isti'radil ma'ani al-lughawiyyati wal istilahiyati li hadaini al-lafdhaini an-nahwi wal i'rab. Untuk mengetahui kedudukan ilmu nahwu dan i'rab dalam tafsir Al-Quran yang mulia, maka kita harus menampilkan makna nahwu dan i'rab baik secara bahasa maupun secara istilah. Harus mengenal apa itu nahwu dan i'rab menurut bahasa dan menurut istilah. Lin nahwi lughatan ma'anin katsira. Ahammuha al-qasd wal jihah. Kanahawtu nahwa al-masjid. Wal miqdar ka'indi nahwu alfi dinar. Wal mithlu wasyibhu kasa'din nahwu sa'id. Menurut bahasa, ilmu nahwu itu memiliki banyak makna. Arti nahwu itu memiliki banyak makna. Yang paling penting ialah memiliki makna al-qasd wal jihad, menuju ke arah tertentu. Ini makna nahwu. Yang pertama, nahawtu nahwal masjid, artinya aku menuju ke arah masjid. Yang kedua, memiliki makna al-miqdar, ukuran. Seperti contoh, indi nahwu alfi dinar. Aku memiliki seukuran 1000 dinar. Yang ketiga, memiliki makna al-mithlu wasyibhu. Ya, seperti atau serupa. Seperti sa'dun nahwu sa'id. Sa'ad itu seperti atau serupa dengan si Sa'id. Ini menurut makna bahasa. Wa nahwu fi istilah ulama wa qawaid yu'rafu biha ahwalu awakhir al-kalimat al-arabiyyah allati hasalat fi tarkibi ba'dihha ma'a ba'din min i'rabin wa bina'in wa ma yatba'uhuma. Sedangkan menurut istilah ulama, yakni ulama ahli nahwu, nahwu ialah kaidah-kaidah yang dengan itu bisa kita ketahui keadaan akhir kalimat bahasa Arab yang bisa terjadi dengan disusunnya sebagian kalimat dengan sebagian yang lain. Apakah kalimat itu i'rab, yakni bisa berubah harakat akhirnya, atau bina tidak bisa berubah, dan apa saja yang terkait dengan keduanya. Jadi ilmu nahwu itu sekitar masalah atau seputar masalah akhir kalimat, tapi setelah tersusun dalam jumlah. Nah, contohnya Ja'a Zaidun. Kita baca Zaidun setelah tersusun dalam jumlah Ja'a Zaidun. Kita tahu bahwasanya Zaidun dibaca apa ini? Rafa, karena sebagai fa'il. Kemudian disusun juga kalimat itu dalam jumlah
ra'aitu Zaidan. Kita baca akhirnya menjadi Zaidan. Menjadi maf'ul bih. Disusun lagi dalam sebuah jumlah. Marartu Zaidin. Kita baca Zaidin karena terletak setelah apa ini? Harful ja. Berarti keadaan akhir kalimat Zaid tadi setelah disusun dalam jumlah, nah, mengalami i'rab. Yani apa ini? Perubahan harokat. Kadang dibaca Zaidun, kadang dibaca Zaidan, kadang dibaca Zaidin. Namanya min i'rabin. Jadi ketahui kalimat itu mengalami perubahan harokat akhir apa tidak setelah disusun dalam apa ini? Jumlah. Tapi kalau Zaidun begitu saja, nggak disusun dalam jumlah, kita nggak tahu dia bisa berubah apa enggak. Jadi nahwu itu membahas setelah kalimat Arab tadi disusun dalam apa ini? Jumlah. Sebelum disusun dalam jumlah, maka bukan tugasnya ilmu nahwu, tapi ilmu soal. Bagaimana cara bikin Zaidun itu, ya? Nah, kemudian min i'rabin wa bina. Kita bisa mengetahui kalimat itu tetap harakat akhirnya enggak berubah. Itu juga setelah apa ini? Disusun dalam jumlah. Contoh. Ja'al ladzi Tariq telah datang orang yang ada di jalan itu. Dari jalan yang tadi saya lihat orangnya telah datang. Ini alladzi jadi fa'il. Kondisinya rafa karena jatuh setelah fi'il, ya. Kalau ada fi'il berarti dia membutuhkan isim, kata benda, ya, yang dirofa. Rofa itu menggunakan dhamma atau yang mewakilinya. Kalau memang bisa apa ini? Kelihatan dhammanya. Kalau mabni, ya enggak kelihatan. Berarti dianggap rofa. Coba lihat alladzi. Setelah dimasukkan dalam jumlah, dibaca alladzi. Ja'al ladzi fit tariq. Dimasukkan dalam jumlah lagi. Ra'aitul ladzi fit tariq. Ini dalam keadaan nasab menjadi maf'ul bih, juga dibaca alladzi. Dimasukkan jumlah lagi. Marartu bil ladzi fit tariq. Setelah kemasukan harful jar, dia menjadi majrur bil harfi. Juga dibaca alladzi. Berarti alladzi ini setelah masuk dalam jumlah tidak mengalami perubahan apa ini? Harokat. Maka itulah yang dimaksud dengan wabinain. Wa ma yadfa'uhuma, dan yang ada sangkut pautnya dengan i'rab dan bina. Setelah kalimat tadi masuk dalam apa ini? Jumlah. Tapi kalau kita membahas alladzi saja, nah ini ilmu nahwu belum tampil. Atau bahas tentang kalimat Zaidun saja tidak dimasukkan dalam jumlah, maka ilmu nahwu belum tampil untuk membahasnya. Tapi kalau sudah dimasukkan dalam jumlah, maka ilmu nahwu baru tampil. Karena ilmu nahwu itu pembahasannya cuma keadaan harokat akhir suatu apa ini? Kalimat saja. Dan itu pun baru diketahui setelah dimasukkan dalam
jumlah. Barakallahu fikum. Itu ilmu nahwu. Wa amma al-i'rab faqala al-imam Ibnu Mandur rahimahullah al-i'rab wal ibanah wal i'rab alladhi huwa an-nahwu innama huwa al-ibanah anil ma'ani bil alfaz. Adapun i'rab menurut al-imam Ibnu Mandur rahimahullah dalam kitab kamusnya yang besar Lisanul Arab bahwasanya al-i'rab mengandung makna al-ibanah. Apa ibanah? Menampakkan, memperjelas. Sedangkan i'rab yang sama maknanya dengan nahwu ialah memperjelas makna lafaz-lafaznya. Ya. Jaa'a fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Zaidun ismun marfu'un bi dhammah fa'ilun. Ya, jadi fa'il. Nah, dengan itu berarti kita bisa mengetahui artinya jaa'a telah datang. Zaidun fi Zaid. Berarti Zaid itu apa ini? Pelaku. Dengan mengi'rabnya kita bisa mengetahui makna lafaz tadi dengan benar. Ya. Zaid datang, bukan Zaid didatangi. Maknanya sudah beda, ya kan? Bisa mengetahui perbedaan makna dengan cara apa ini? Di-i'rab. Barakallahu fikum. Famimma tadhaha bayanuhu min tilkal ma'ani lughawiyyati wal istilahiyyati lin-nahwi wal i'rabi nudriku annahuma ilmun yatawassalu bihima ila dhabtil alfadil arabiyyah wa tuaddi bihima al-ma'aniya ala al-wajh as-sahih kama yudraku bihima ma'ani an-nususi wa maqasidu tarkibiha wa muaddi al-fadhiha. Setelah jelas tentang makna nahwu dan i'rab baik menurut bahasa maupun istilah, kita bisa mengetahui ternyata nahwu dan i'rab ini merupakan ilmu yang dengan itu kita bisa mengetahui harokat akhir sebuah lafaz Arab. Yang dengan itu pula kita bisa mengetahui makna kalimat Arab itu secara benar. Sebagaimana dengan dua ilmu ini, ilmu nahwu dan i'rab, makna nas-nas Al-Quran, kemudian tujuan penyusunannya, dan juga kandungan makna lafadznya bisa diketahui dengan baik. Nah, walidzalika kana ilmu nahwi wal i'rabi min ulumi tafsir. Oleh karena itulah ilmu nahwu dan i'rab termasuk bagian dari ilmu tafsir. Li'annahu bihi yattabiqu makna al-Qur'ani wa tudraku maqasid. Naam. Wa tudraku maqasiduhu. Ini kurang. Ya, kurang dhamir haknya. Wa tudraku maqasiduhu. Karena dengan ilmu nahwu dan i'rab makna Al-Quran menjadi jelas. Maksud isinya juga semakin apa ini? Bisa diketahui. Summa bihadzal ilmi tastaqimu qira'atul qari' lil Qur'an. Dengan ilmu ini pula orang yang membaca Al-Quran bisa lurus bacaannya. Ya. Fala yaqa'u minhu lahnun fihi. Sehingga tidak salah baca. Lahn itu salah baca. Kama bihi yakunul kasfu anil ma'ani bil alfaz. Bagaimana dengan ilmu itu bisa mengungkap makna lafaz-lafaz Al-Quran secara utuh.
Wal haqiqah fi hadha sa'n ana ilmu nahwi wudi'a awwalu ma wudi'a li siyanati lughatil qur'ani min kulli tahrifin wa li hifdhiha min ayyi taghyirin aw tabdil wa fi hifdhiha hifdhul qur'ani wal islam. Naam, sesungguhnya dengan keadaan semacam ini dapatlah kita simpulkan bahwasanya ilmu nahwu sejak pertama kali disusun berfungsi untuk menjaga bahasa Al-Quran dari setiap perubahan dan menjaga Al-Quran dari segala perubahan, ya, dan penyimpangan. Maka dengan menjaga ilmu nahwu sama saja dengan menjaga Al-Quran dan Islam. Nah, jadi kalian sudah memahami cabang-cabang ilmu bahasa Arab. Ada 12, ya. Nahwu, sharaf, arud, qafiyah, lughah, qard, insya, qad, bayan, ma'ani, muhadharah, dan adab. Di antara 12 cabang ilmu bahasa Arab tadi yang wajib dipelajari terlebih dahulu adalah ilmu nahwu. Nah, kemudian fungsi ilmu nahwu itu adalah untuk menjaga bahasa Al-Quran agar tidak disimpangkan, tidak diselewengkan, tidak dirubah. Nah, kemudian di antara faedah ilmu nahwu juga agar kita bisa mengetahui makna Al-Quran dengan baik. Di antara peranan ilmu nahwu yang lain ialah menjaga agar orang yang membaca Al-Quran tidak melakukan lakhan, salah baca. Ya. Ada yang baca wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bai. Adalah harusnya wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bai. Kalau dibaca wa arjulakum, ini berarti kaki dalam wudu itu dibasuh. Dibasuh itu disiram. Kalau dibaca wa arjulikum, berarti kaki dalam wudu cuma diusap saja. Nah, wa arjulikum ini syad, tidak terkenal dalam bahasa nahwunya, ya. Sekalipun direkayasa bisa saja, tapi terjadi lakhan. Ya. Nah, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn, ya. Nah. Wa arjulikum? Hah? Wa arjulakum. Nah, kalau ada yang baca wa arjulikum ilal ka'bayn, nah, salah baca. Ya, itu salahkan sama para ulama, ya. Karena dalam nas hadis membuktikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berwudu itu membasuh kaki, yakni menyiramnya, tidak semata-mata mengusapnya. Itu penting, ya. Nah, baik, barakallahu fikum. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan inti. Jadi semuanya tadi itu mukadimah saja. Sekarang pembahasan inti tentang al-qawaidun nahwiyah fi tafsir ayatillahil karimah. Faidah kaidah nahwu dalam menafsirkan ayat-ayat Allah yang mulia. Ya. Naam. Nah, ini kalian dituntut untuk paham tentang kaidah-kaidah ilmu nahwu
Nah, kalau nggak paham, ya melongo saja. Karena terkait dengan kaidah-kaidah ilmu nahwu. Berarti kalian paling tidak harus memahami dasar-dasar ilmu nahwu. Ya. Dasar-dasar ilmu nahwu. Istilah-istilahnya harus paham. Meringankan saya. Nah, sebelum saya sampaikan, saya tanya dulu, sejujurnya di para peserta masih ada enggak yang belum paham istilah-istilah dalam ilmu nahwu? Kalau ada yang masih belum, berarti saya ya jelaskan secara ringkas maksud istilah itu sebelum menjelaskan materi. Tapi kalau semuanya sudah paham, ya tinggal saya jelaskan materinya saja. Macam paham enggak apa itu mubtada, apa itu khobar, apa itu fa'il, apa itu maf'ul bih, apa itu ma'rifat, apa itu nakirah. Kalau memang sudah paham, ya sudah, tinggal kita baca saja intinya, ya. Nah, tak usah malu. Karena malu, berarti nanti saya jelaskan langsung tanpa menjelaskan maksud istilah-istilah nahwu tadi. Tapi kalau masih ada yang belum bisa, akan saya jelaskan insyaallah. Tapi secara ringkas, karena daur kita bukan daur bahasa Arab. Nah, sudah. Jelaskan secara ringkas. Nah, barakallahu bahasa diplomasi. Ya, nah. Daripada spekulasi, ya. Nah. Baik. Jelaskan secara ringkas, kemudian ya secara otomatis kalian harus punya ini, ya. Kalau enggak punya, longok saja, gitu ya. Kecuali kalau kalian memiliki ingatan yang sangat kuat dan kemampuan tulis yang sangat cepat. Tafadhal mafkur. Kalau belum punya, harus sudah punya. Satu lembar saja, ya. Terus berlanjut insyaallah taala. Lembar demi lembar, ya. Karena kita juga terus berjalan hari demi hari. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan tidak macet. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qawaidun nahwiyah fi tafsiri ayatillahil karimah. Kaidah nahwu dalam menafsirkan ayat-ayat Allah yang mulia. Maksudnya peranannya, keikutsertaannya dalam menafsirkan ayat Allah yang mulia. Perlu saya sampaikan bahwa dalam menafsirkan Al-Quran tidak boleh kita langsung menggunakan kaidah nahwu dan bahasa Arab untuk menafsirkannya. Itulah sebabnya kemarin saya sampaikan tentang syarat-syarat mufassir. Jadi sebelum menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, akidahnya harus kuat, harus benar, harus terbebas dari hawa nafsu. Kemudian memulai menafsirkan ayat yang masih global dengan ayat yang lain yang terperinci. Kemudian mencari tafsirnya dalam sunnah. Ya, kemudian aqwalus sahabat wa aqwalut tabi'in. Baru setelah itu menggunakan apa ini? Ilmu bahasa Arab, nahwu dan cabang-cabangnya. Ya. Nah. Fasl. Ma'rifatul ahkam min jihati ifradiha wa tarkibiha. Mengetahui hukum dengan cara mengenal kalimat itu dalam keadaan mufrad dan dalam keadaan
merekap. Ada lafaz-lafaz dalam ayat Al-Quran, itu mengandung dua kemungkinan, yaitu mufrad ataukah merekap. Setelah itu apa kedudukannya? Kalau sudah tahu, baru disimpulkan hukum ayat itu. Ya. Qala al-Imam Az-Zarkashi rahimahullah. Berkata al-Imam Az-Zarkashi rahimahullah, wa 'ala an-nadir fi kitabillah al-kashifi an asrarihi an-nadharu fi hay'atil kalimah wa sighatiha wa mahalliha ka kauniha mubtada'an aw khabara aw fa'ilatan aw maf'ulatan aw fi mabadi'il kalami aw fi jawabin ila ghairi dzalika min ta'rifin aw tangkirin aw jam'i killah aw kasrah. Itu jam'ul kasrah, bukan kasirah, ya. Nah. Nah. Au jam'i killatin au kasratin. Bukan kasirah, ya. Ila ghair dzalika. Bagi orang yang ingin meneliti kitab Allah, ingin membuka rahasia-rahasia kitab Allah, harus memperhatikan keadaan kalimat dan bentuknya serta kedudukannya dalam jumlah. Seperti dia menjabat sebagai mubtada ataukah menjadi khobar atau jadi fa'il atau jadi maf'ul. Kalimat ini dianggap di permulaan ataukah sebagai jawaban pertanyaan atau yang lain. Termasuk kalimat ini ma'rifat ataukah nakirah. Termasuk kalimat ini jam'u killah ataukah jam'u kasrah. Dan yang selain itu. Nah, barakallahu fikum. Mubtada ialah isim rafa yang kosong dari amil-amil lafzi. Ya. Kosong dari amil-amil lafzi. Isim rafa yang kosong dari amil-amil lafzi. Mubtada. Saya jelaskan sedikit, enggak banyak-banyak, ya. Zaidun qaimun. Zaid itu berdiri. Zaidun itu mubtada. Karena sebelum Zaid tidak ada amil-amil lafzi. Apa amil lafzi itu? Amil lafzi itu ialah lafaz-lafaz yang bisa merubah harokat akhir lafaz sesudahnya. Contoh, Ja'a Zaidun. Ja'a ini fi'il. Fi'il ini menghendaki isim sesudahnya dibaca rafa. Berarti fi'il ini adalah amil lafzi. Karena Zaidun ini dibaca Zaidun karena terletak setelah amil lafzi yang bernama fi'il Ja'a. Ja'a ini namanya amil lafzi karena dia mampu membikin isim sesudahnya
harokatnya berubah sesuai dengan yang ia kehendaki. Nah, dia menghendaki harus rafa, maka jaa adalah amil lafzi. Berarti Zaidun jadi fa'il, bukan jadi mubtada. Karena mubtada tadi apa ini? Isim rafa yang kosong dari amil-amil lafzi. Zaidun sebelumnya enggak ada amil lafzi dan dia rafa, maka dia menjadi apa ini? Mubtada. Paham? Bukan jadi apa ini? Fa'il. Sama-sama dibaca Zaidun, satunya jadi mubtada, satunya jadi fa'il. Karena satunya kosong dari amil lafzi, satunya terletak setelah amil lafzi bernama fi'il yang menyebabkan dia harus rafa menjadi apa ini? Fa'il. Nah, kalau ada yang bertanya, kemudian siapa yang menyebabkan Zaidun itu rafa? Namanya amil maknawi. Karena posisinya di permulaan jumlah. Amil maknawi itu enggak nampak amilnya, tapi melihat posisi kalimat itu. Karena di awal jumlah enggak ada apa-apanya, maka dia dianggap amilnya maknawi yang harus rafa. Karena hukum asal sesuatu itu belum diapa-apakan itu orisinilnya itu rafa. Ya, halas, singkat saja. Kan bagaimana saya sampaikan tadi ya. Percuma kita belajar ilmu-ilmu bahasa Arab yang lain kalau bahasa ilmu nahwunya ini enggak bisa ya, nanti pincang. Ya. Nah, kalian belajar ilmu tafsir enggak menguasai ilmu nahwu, pincang. Ya. Barakallahu fikum. Ini saya contohkan aja. Adapun khabar, fa'il, maf'ul dan sebagainya nanti akan kita jelaskan dalam perjalanan kita dalam membahas kaidah-kaidah nahwu yang terkait dengan tafsir ya. Nah, supaya waktunya tidak terlalu lama menjelaskan kaidah-kaidah itu ya. Wa min dzalika tuqatan fi qoulihi ta'ala illa an tattaqu minhum tuqatan. Contohnya lafaz tuqatan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 28, illa an tattaqu minhum tuqatan. Fi nasbiha salasatu awjuh mabniya ala tafsiriha. Tuqatan dibaca nasab. Ini ada 3 alasan yang semuanya terkait erat dengan tafsirnya. Ya. Kenapa dibaca nasab? Ini ada 3 alasan dari kalangan para ahli nahwu dalam menjelaskannya, yang semuanya terkait erat dengan tafsirnya. Tafsirnya menjadi beda-beda. Ya. Fa in kanat fi makna littiqai fa hiya masdar. Jika tuqatan maknanya ialah ittiqaan. Ya. Berarti dia menjadi masdar. Menjadi maf'ul mutlak. Menjadi apa ini? Maf'ul mutlak. Masdar dari antattaqu ya. Taqali ta'ala ambatakum minal ardi nabata. Nabata masdar dari ambata, berarti menjadi maf'ul mutlak. Nah, sehingga maknanya kecuali jika kalian wahai kaum muslimin benar-benar takut atas keselamatan jiwa kalian minhum dari orang-orang kafir.
Maf'ul mutlak itu harus dari apa ini? Masdar. Ya. Nah, masdar yang terletak setelah fi'il yang selafat atau yang semakna dengannya. Ya. Namanya maf'ul mutlak. Illa an tattaqu minhum tuqatan. Maknanya kalau memang itu dianggap masdar dan menjadi maf'ul mutlak, kecuali kalian wahai kaum muslimin benar-benar takut atas keselamatan jiwa kalian terhadap orang kafir. Wa in kanat, bukan an itu, hamzanya di bawah. Salah. Wa in kanat bi ma'nal maf'ul ay amran yajib ittiqa'u faya nasbun 'alal maf'ul bih. Tapi jika tuqatan ini dianggap sebagai na'am, isim yang bermakna maf'ul, objek, ya, yakni artinya perkara yang wajib ditakuti, maka dinasab menjadi maf'ul bih. Illa an tattaqu minhum tuqatan. Jika kalian wahai kaum muslimin takut terhadap orang kafir, tuqatan, tentang sesuatu yang memang kalian takut terjadi. Nanti tuqatan itu ialah perkara yang ditakuti. Tak pembunuhan, ya, ataupun perampasan apa ini, kehormatan, atau yang jenisnya. Jadi maf'ul bih. Maf'ul bih isim nasab yang menjadi objek dari apa ini? Fi'il. Nah. Wa in kanat jam'an ka'amin wa rumat faya nasbun 'alal hal. Tapi kalau tuqatan dianggap jamak, seperti romin, jamaknya ialah rumatun, ya, romin, romiyani, romuna, ruman, rumaun wa rumatun. Nah, rumaun, ruman, rumatun. Nah, maka tuqatun itu dinasab menjadi hal. Apa itu hal? Isim nasab, sifat yang menjelaskan keadaan sahibul hal sebelumnya. Maknanya, jika kalian wahai kaum muslimin dalam keadaan takut terhadap orang apa ini? Kafir. Beda loh ya. Kalau masdar berarti mufrad. Kalau dianggap objek mufrad. Tapi kalau dianggap hal, ini berarti jamak dari takin, tuqat, ramin, rumat. Satunya mufrad, satunya jamak. Maknanya menjadi berbeda tafsirnya, ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini ada dalam tafsir. Nah, kalau kalian tidak paham kaidah nahwu, apa itu maf'ul mutlak? Apa itu maf'ul bih? Apa itu hal? Apa itu masdar? Apa itu jamak? Bingung ini, maksudnya apa ini? Akhirnya yang penting terjemah begitu saja. Ya. Nah, padahal bisa diterjemahkan 3 macam. Kalau menjadi maf'ul mutlak, kecuali kalian benar-benar takut terhadap orang kafir. Kalau diterjemahkan sebagai maf'ul bih,
kecuali kalian menakutkan tentang perkara yang kalian takuti timbul dari orang kafir. Yang ketiga, kalau jadi hal kecuali kalian dalam keadaan takut terhadap orang kafir. Nah, wa fi makna hadhil ayah qala as-Syaikh As-Sa'di rahimahullah fiha. Untuk memperjelas makna ayat ini, berkata As-Syaikh As-Sa'di rahimahullah taala tentang ayat ini dalam tafsir beliau, Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Sengaja saya tampilkan penjelasan beliau supaya kita paham apa maksudnya illa an tattaqu minhum tuqah. Setelah kita pahami tuqatan tadi, kenapa dibaca nasab, ya, dan maknanya. Wa fi hadhil ayah dalilun 'alal ibti'adi 'anil kuffar wa an mu'asyaratihim wa sadaqatihim wal maili ilayhim wa rukuni ilayhim wa annahu la yajuzu ayyuwalla kafirun wilayatan min wilayatil muslimin wa la yusta'anu bihi 'alal umuri allati hiya masalihu li umumil muslimin. Qala ta'ala illa an tattaqu minhum tuqatan ay takhafuhum ala anfusikum fayakhillu lakum an taf'alu ma ta'simuna bihi dima'akum minat taqiyati bil lisani wa idhari ma bihi tahsulu taqiyah. Dalam ayat ini terdapat dalil wajibnya kita menjauhi orang kafir. Wajib tidak bergaul dengan orang kafir, tidak berteman dekat dengan orang kafir, tidak condong kepada orang kafir, ya, dan juga tidak boleh mengangkat orang kafir sebagai pemegang kendali kepemimpinan yang seharusnya dipimpin oleh kaum muslimin. Tidak boleh meminta tolong kepada orang kafir untuk mengurusi maslahat-maslahat umum kaum muslimin. Allah berfirman, kecuali jika kalian, wahai kaum muslimin, takut kepada orang kafir itu. Yakni kalian takut orang kafir itu mencelakai diri kalian. Maka kalian boleh melakukan tindakan taqiyah yang bisa menjaga darah kalian. Baik taqiyah itu dengan lisan atau menampakkan sesuatu, yang penting menghasilkan taqiyah. Apa taqiyah itu? Menyembunyikan keyakinan sebenarnya. Pura-pura tidak ada apa-apa dengan orang kafir. Karena terancam nyawanya. Dalam keadaan apa ini? Tertindas. Dan ini ketika kaum muslimin berada di sebuah negeri minoritas yang dikuasai oleh orang apa ini? Kafir, dan masih belum mampu untuk hijrah ke negara Islam. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah dalam kondisi minoritas, dalam kondisi tertindas, dan negeri Mekah itu dikuasai oleh orang-orang kafir. Maka saat itu banyak sekali para sahabat dan juga Rasulullah masih sembunyi-sembunyi dalam masalah apa ini? Dakwah. Tidak menampakkan Islamnya secara apa ini? Belak-belakan, ya. Masih apa ini? Sembunyi-sembunyi untuk melindungi komunitas mereka yang minoritas, untuk melindungi nyawa mereka. Nah, kalau 1 banding 1000, saksikan saya muslim, saya menentang kalian semuanya, langsung dibunuh. Sudah gak ada lagi muslim lain, gak bisa berkembang, ya kan? Nah, lain kalau kondisinya kaum muslimin berkuasa, negerinya negeri muslim, mayoritas muslimin, ya gak boleh kemudian kita gak menampakkan apa ini? Syiar Islam. Kenapa? Gak ada yang perlu ditakuti, ya.
Nah, barakallahu. Seperti di Indonesia ini, ya tetap kita berjenggot, tetap kita sholat, kita puasa, kita berdakwah sebagaimana biasa, ya. Kenapa? Gak ada yang perlu ditakuti. Gak ada orang kafir yang kemudian mengancam nyawa kita di Indonesia ini. Maka tidak ada taqiyah di Indonesia ini. Karena negerinya negeri muslim, mayoritasnya ialah kaum muslimin. Hal ini boleh ketika kondisi kaum muslimin tertindas minoritas dan dibawa kekuasaan orang kafir dalam ancaman bunuh atau penganiayaan. Boleh kita kemudian taqiyah, ya, menyembunyikan keyakinan apa ini sebenarnya, ya, keislamannya itu sembunyi-sembunyi. Kayak orang-orang di Inggris atau di Eropa yang lainnya, kalau mau menyembelih hewan korban, nah, yang di situ ada aturan, nggak boleh membunuh hewan, nah, masukkan kamar mandi sembelih. Ya, nah, paham? Nah, seperti itu. Maksudnya ya. Nah, kalau kita tahu maknanya enak. Kecuali kalian benar-benar takut, berarti kan benar-benar berarti tidak apa ini was-was atau dugaan saja. Tapi memang benar-benar kenyataannya ada udzur yang syar'i, dibawa paksaan, tekanan, bunuh. Atau dalam keadaan kalian takut, keadaan itu benar-benar ada wujudnya, yakni kondisinya minoritas dan ditindas. Ya, nah, atau kalian menakutkan suatu perkara yang memang layak ditakuti dan nyata perkara yang layak ditakuti itu. Tiga-tiganya sama-sama benar, tapi mengandung makna yang apa ini? Berbeda penekanan-penekanannya, tapi saling melengkapi. Barakallahu fikum. Baik. Wa min dzalika i'rabu ahwa min qawlihi husaan ahwa dalam surat Al-A'la ayat 5. Wa fihi qawlani mutadaddani. Mengenai i'rabnya ahwa, ada dua pendapat yang saling apa ini? Bertolak belakang. Maknanya saling bertolak apa ini? Belakang. Kalau tadi kan saling melengkapi. Walaupun beda i'rabnya, ya kan? Ini i'rabnya berbeda. Maknanya jauh berbeda juga. Nah. Ahaduhuma annahul aswad minal jafaf wal jabsi. Makna akhwa dalam ayat ini adalah hitam setelah mengalami kekeringan. Di tumbuh-tumbuhan yang hitamnya karena kekeringan, hangus, ya. Tahu daun-daunnya, ya. Itu kalau kena apa ini? Panas sampai kering. Jadi apa ini? Hitam. Dimaknanya akhwa itu ialah menjadi hitam dengan sebab kekeringan. Wasani annahul aswad min syiddatil khadra. Maknanya ialah hitam karena sangat hijau. Daunnya sangat hijau sampai kehitam-hitaman. Karena sangat apa ini? Hijau. Hijaunya itu tua sampai kelihatan apa ini? Hijaunya tua, segar. Tadi hitam karena kering. Nah ini hijaunya tua, segar sampai kelihatan hitam karena segernya. Beda enggak? Nah, kok bisa demikian? Wa alal awwal huwa sifatun li ghusa'in wa alal tsani huwa halun minal mar'a wa ukhira litanasubil fawasil. Kalau makna yang dipakai yang pertama
Berarti ahwa menjadi naat atau sifat dari apa ini? Husaan. Husaan ahwa. Ahwa menjadi apa ini? Naat. Nasab berarti. Nasab. Naat. Ya. Apa sih husaan itu? Husa itu ialah tumbuh-tumbuhan hijau, rumput atau yang jenisnya, ya. Ahwa yang menghitam karena kekeringan. Kalau jadi naat atau sifat. Kalau pakai mana yang kedua? Berarti ahwa ini nasab menjadi hal dari al-mar'a sebelumnya. Gimana? Sebelumnya. Sebelum husaan ahwa. Masuk ke apa? Terus. Terus. Nah. Terus. Ta'ala terus amma itu, ya. Alladzi akhrajal mar'a. Akhrajal. Jimnya. Itu dia dua. Alladzi. Faja'alahu subhan ahwa. Dan Allah lah yang mengeluarkan al-mar'a, yakni tempat untuk mengembala binatang, padang rumput atau yang lainnya, ya. Faja'alahu husa'an ahwa. Kemudian Allah menjadikan padang rumput itu menjadi tumbuh-tumbuhan, ya, ahwa, yang hitam karena terbakar panasan, karena kering, ya. Karena apa ini? Kekeringan. Itu kalau jadi naat dari husa'an. Kalau jadi hal dari al-mar'a. Dan Allah lah yang mengeluarkan tempat mengembala binatang ternak, ini padang rumput atau yang sejenisnya. Kemudian Allah jadikan padang rumput itu husa'an sebagai tumbuh-tumbuhan ahwa dalam keadaan apa ini? Hitam karena sangat hijaunya. Nah, sangat segar hijaunya sampai kayak hitam. Ya, nah. Kenapa kok halnya ditaruh di akhir, padahal dilompati faja'alahu husa'an, enggak langsung al-mar'a ahwa. Ya, litanasubil fawasil. Karena pemisahnya itu untuk menyesuaikan maknanya. Enggak masalah. Di hal ditaruh di belakang, sahibul halnya jauh sebelumnya, enggak masalah, ya. Beda ya. Satunya hitam karena kekeringan, satunya hitam karena sangat hijaunya dan segernya. Ya. Nah. Apa maksudnya itu? Nah. Qala al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah fi hadhihi al-ayah yajuzu an yakuna akhwa hal min al-mar'a wa yakunu al-ma'na ka'annahu min khatratihi yadribu ila as-sawad. Nah.
Wat takdir bukan kas, tapi wat takdir. Akhrajal mar'a. Ini kurang titik juga. Akhrajal mar'a ahwa faj'alahu husa'a. Al-Imam Al-Qurtubi berkata di dalam Al-Jami' ila Ahkamil Quran, dalam ayat ini yajuzu, ini kurang titik juga. Boleh ahwa menjadi hal dari al-mar'a. Al-mar'a ini sahibul hal yang dijelaskan. Sehingga maknanya ialah padang rumput tadi itu karena saking hijaunya sampai ke hitam-hitaman. Ya. Sehingga takdir dari ayat ini ialah akhrajal mar'a akhwa faj'alahu husa'a. Allah mengeluarkan padang rumput dalam keadaan sangat hijau sampai ke hitam-hitaman, dan Allah jadikannya sebagai apa ini? Tumbuh-tumbuhan yang segar. Wa yajuzu an yakuna akhwa sifah li ghusa'id. Wal makna annahu sara kadzalika ba'da khatratihi. Faqala Abu Ubaidah faj'alahu aswad min ikhtiraqihi wa qidamihi wa ratbu idza yabisa iswadda. Boleh akhwa menjadi naat dari ghusa'an, sehingga maknanya ialah padang rumput itu menjadi hitam setelah hijau. Setelah menghijau, kering, jadi apa ini? Hitam. Abu Ubaidah berkata, padang rumput itu menjadi hitam setelah terbakar atau karena sangat lamanya. Karena sesuatu yang kering, sesuatu yang basah, kalau kering akan menjadi hitam. Waqala Abdurrahman ibnu Zaid, maka berkatalah Abdurrahman ibnu Zaid, akhrajal mar'a akhdar thumma lamma yabisa iswadda min ikhtiraqihi fasara ghusa'an tadhhabu bi riyah wa suyul. Allah mengeluarkan padang rumput itu dalam keadaan hijau, kemudian setelah kering menjadi apa ini? Hitam karena terbakar atau kekeringan, sehingga menjadi ghusa'an, tumbuh-tumbuhan yang sudah layu, yang mudah ditiup angin dan juga mudah dibawa hanyut oleh banjir. Wa huwa masalun darabahu Allah ta'ala lil kuffar li dhahabi dunya ba'da nadharatiha. Ini pakai dhad bukan dha. Ya. Pakai dhad. Ini merupakan perumpamaan yang Allah bikin untuk orang kafir yang terpengaruh dengan dunia, karena dunia itu akan hancur setelah hijaunya. Ya, nah, barakallahu fikum. Tuh, ya. Beda i'rabnya, beda apa ini? Maknanya. Ini terkait dengan tafsir. Yang terakhir, famin dzalika musaddiqa fi qouli ta'ala wa aminu bima anzaltum musaddiqan lima ma'akum. Qala al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, musaddiqa halun min adh-dhamir fi anzaltu. At-taqdir bima anzaltuhu musaddiqa wal amil fihi anzaltu, wa yajuzu an yakuna halan mimma wal amilu fihi aminu. At-taqdir aminu bil Qur'ani musaddiqa, wa yajuzu an takuna masdariyah. At-taqdir aminu bi inzal. Contoh yang lain ialah lafaz musaddiqa dibaca nasab dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 41. Wa aminu, dan berimanlah, bima anzaltu, dengan apa yang aku turunkan, musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan apa yang ada pada kalian. Al-Imam Al-Qurtubi berkata, musaddiqa bisa menjadi hal dari dhamir anzaltu, dalam keadaan membenarkan apa yang aku turunkan, ya. Ini membenarkan apa yang aku turunkan.
Berarti amilul khalnya ialah anzaltu. Boleh juga jadi khal. Tetapi dari ma. Di ma. Berarti amilnya ialah aminu. Takdirnya ialah berimalah dengan Quran. Musaddiqa dalam keadaan membenarkannya. Boleh pula. Naam. Manya ma masdariyah. Takdirnya ialah aminu biinzali. Ya. Berimalah dengan segala yang diturunkan, ya. Inzal. Barakallahu. Ini semuanya adalah mukadimah bahwasanya bagi orang yang mau menafsirkan Al-Quran ini juga harus memahami kaidah-kaidah nahwu tentang lafaz itu ketika mufrad atau ketika apa ini murakkab. Jadi apa dulu? Kenapa kok nasab? Kenapa kok rafa? Kenapa kok jar? Jadi apa? Alasannya apa? Kemudian menimbulkan makna gimana? Itu harus jelas. Tapi sebelum itu semuanya harus benar akidahnya. Ya, harus benar pula niatannya, tidak tercenderung dengan hawa nafsunya. Harus melihat tafsir dari ayat Quran yang lain. Harus melihat tafsir dari apa ini? As-sunnah, aqwalus sahabah wa tabi'in. Kenapa harus itu dulu? Karena kalau kita langsung menafsirkan Al-Quran semata-mata dengan kecanggihan kaidah nahwu kita tanpa memperhatikan semuanya, maka akan menghasilkan at-tafsir bi ra'y. Tafsir menggunakan apa ini? Logika semata yang tercela. Paham ya? Tafsir falsafat dengan menggunakan ketinggian bahasa Arab, ya. Nah, itu yang membahayakan. Ya, barakallahu. Nah, ini tolong dipelajari baik-baik, dipahami. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang akan kita lanjutkan tentang al-musanna wa iradatul wahid. Lafadznya musanna, tapi yang dimaksud cuma satu orang. Musanna itu apa? Dua, tapi yang dimaksud cuma satu. Ja'a rajulani, datang dua orang ya. Nah, tapi dalam Quran dua, tapi maksudnya ialah satu. Nah, bagaimana itu? Insya Allah pada kesempatan yang akan datang dan siap-siap juga menerima lembaran yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya minta maaf karena terlalu molor karena waktu saya dalam pekan ini sampai di sini ya. Nah, kita ketemu pekan berikutnya. Nah, barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.